Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan serta keselamatan untuk melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah manajemen kinerja. Mata kuliah manajemen kinerja, pembahasan kita hari ini adalah pelaksanaan kinerja. Jadi dalam pelaksanaan kinerja itu ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah lingkungan kerja, lalu yang kedua adalah manajemen strategi, yang ketiga adalah langkah-langkah dalam pengembangan organisasi, lalu analisis SWOT, selanjutnya terakhir adalah indikator kinerja organisasi. Jadi pada pembahasan ini lingkungan kerja khususnya setiap organisasi pada umumnya baik yang berskala besar, menengah maupun yang kecil, semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan di mana organisasi atau perusahaan tersebut berada. Lingkungan itu sendiri mengalami perubahan-perubahan sehingga organisasi ataupun perusahaan ataupun instansi yang bisa bertahan hiduplah, yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kita ketahui sekarang bahwa lingkungan kerja hari ini mulai tergeser dari yang dulunya sering mengadakan tatap muka, sekarang ini tergeser dengan adanya teknologi. Contoh kecilnya adalah perkuliahan kita yang beberapa semester lalu ini telah kita selenggarakan menggunakan teknologi. Pembangunan dan pengembangan berarti perubahan yang dinamis, suatu akseleratif yang diharapkan berdampak positif. Salah satu aspek dalam pembangunan adalah terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja adalah faktor-faktor di luar manusia, baik itu fisik maupun non-fisik dalam sebuah organisasi. Beberapa lingkungan kerja dapat diuraikan dari beberapa ahli yang pada umumnya lingkungan kerja itu terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik itu menyangkut hal-hal yang ada di sekitar pegawai ataupun anggota organisasi ataupun karyawan di mana tempat dia bekerja yang bisa berbentuk fisik. Misalnya pewarnaan ruangan, penerangan atau pencahayaan, kondisi udara, lalu ada juga yang biasa peralatan-peralatan yang digunakan dalam bekerja untuk mendukung pekerjaan. Jadi kalau lingkungan kerja non fisik, dia itu bentuknya adalah lingkungan kerja yang didambakan seseorang atau hubungan emosional yang terjadi antara pegawai dengan pegawai atau yang setara, sedangkan lingkungan kerja sedangkan yang lainnya adalah hubungan emosional antara atasan dan bawahan. Secara genetis, setiap individu itu mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau pola perilaku tertentu untuk menanggulangi masalah lingkungannya. Namun demikian, pembentukan lingkungan kerja yang mendukung prestasi kerja akan menimbulkan kepuasan kerja bagi pekerja dalam sebuah organisasi. Lingkungan kerja ini sangat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan seseorang, sehingga setiap perusahaan ataupun organisasi ataupun instansi haruslah menguasakan diri pada lingkungan kerja yang sedemikian rupa agar memberikan pengaruh positif terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Alex pernah menyatakan bahwa lingkungan kerja itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja yang dapat memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban kepada mereka. Selain itu, kemungkinan ada hal-hal yang berada
di sekitar pekerja yang dianggap tidak berpengaruh terhadap para karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dibebankan oleh instansi maupun perusahaan. Tetapi pada suatu saat ternyata dapat dibuktikan bahwa hal itu dapat berpengaruh cukup besar. Berbagai kebijakan dan kegiatan personalia yang dijalankan perusahaan akan memberikan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi karyawan atau orang-orang dalam perusahaan. Jadi berdasarkan perencanaan kinerja yang telah disepakati bersama-sama antara pimpinan dengan para pekerja, dilakukanlah implementasi kerja. Yang dahulu, materi dahulu kita adalah perencanaan kinerja. Hari ini masuk pada pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan kinerja ini berlangsung dalam suatu lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja. Lingkungan kerja itu bisa memotivasi anggota organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi dalam lingkungan itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah lingkungan internal. Lingkungan internal ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja karyawan. Karyawan akan bekerja dengan produktif atau tidak tergantung kondisi pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Wibowo pernah mendefinisikan pada tahun 2011 melalui bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, dia mengatakan bahwa lingkungan internal adalah komponen-komponen yang ada dalam lingkup organisasi atau perusahaan ataupun instansi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan internal. Yang pertama itu adalah kompetensi. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan ataupun tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap pekerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dalam hal ini terdapat 5 tipe karakteristik kompetensi. Yang pertama itu adalah motif. Motif adalah suatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Itu yang dinamakan motif. Lalu ada sifat. Sifat merupakan karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi ataupun informasi. Lalu ada konsep diri. Konsep diri merupakan sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang. Lalu ada pengetahuan. Pengetahuan itu adalah informasi yang dimiliki oleh orang dalam bidang yang spesifik atau dalam bidangnya masing-masing. Lalu yang terakhir itu adalah keterampilan. Keterampilan ini merupakan kemampuan mengerjakan tugas fisik ataupun mental tertentu. Jadi itu 5 tipe karakteristik kompetensi. Kita masuk yang bagian kedua. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi lingkungan internal adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, di mana para karyawan ataupun pegawai memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini tampak atau ini nampak dalam sikap positif ataupun negatif terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja ini mempengaruhi tingkat absensi, perputaran tenaga kerja ataupun rotasi, semangat dalam bekerja, keluhan-keluhan dan masalah-masalah lainnya. Dengan demikian, hubungan dari kepuasan kerja akan mengarahkan ke pelaksanaan kerja yang lebih baik atau sebaliknya. Prestasi kerja menimbulkan kepuasan kerja. Lalu bagian ketiga adalah stres kerja. Di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tadi internal, ya. Jadi ada yang namanya stres kerja. Jadi stres kerja
pada dasarnya adalah berbagai bentuk kekhawatiran dan masalah selalu dihadapi para karyawan. Stres adalah sesuatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Stres atau tingkat stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan internalnya. Sebagai hasilnya, pada diri pegawai ataupun karyawan berkembang berbagai macam gejala stres yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja mereka. Gejala-gejala ini menyangkut baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Jadi stres kerja ini dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun kondisi mental seorang pegawai ataupun seorang karyawan. Hampir setiap saat kondisi pekerjaan bisa menyebabkan stres, tergantung pada reaksi seseorang. Bagaimanapun juga ada sejumlah kondisi kerja yang sering menyebabkan seseorang dapat stres dalam bekerja. Kondisi-kondisi seperti apa yang biasa menyebabkan stres kerja? Yang pertama itu adalah adanya beban kerja yang berlebihan. Ketika seseorang diberikan pekerjaan yang berlebihan, otomatis akan membuat seseorang itu mengalami kejenuhan, bahkan dia akan mengalami stres kerja. Lalu adanya tekanan atau desakan waktu. Tekanan dan desakan waktu ini pasti akan mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Ketika ada tekanan, maka pekerjaan yang dilakukan tidak akan maksimal. Ketika pekerjaan tidak maksimal, akan mengarahkan kepada kondisi psikologisnya juga akan terganggu. Dalam hal ini akan terbangun stres yang berlebihan kepada karyawan tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah umpan balik tentang pelaksanaan kinerja yang tidak memadai. Lalu adanya wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Lalu ada kondisi frustasi ketika seseorang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan namun tidak dianggap oleh organisasi, akan menimbulkan frustasi. Ketika frustasi ini bisa berdampak pada kondisi seseorang, yaitu akan menimbulkan stres dalam bekerja. Lalu berikutnya itu adalah konflik antara pribadi dan atau antar kelompok. Ketika terjadi konflik di dalam suatu organisasi atau tempat kerja, maka otomatis akan menimbulkan sesuatu yang dapat menciptakan stres seseorang dalam bekerja. Ada juga yang perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan karyawan. Adanya gap antara karyawan, apa yang diinginkan karyawan dengan apa yang diinginkan organisasi. Faktor yang keempat yang mempengaruhi lingkungan internal ini adalah kompensasi. Kompensasi menjadi hal yang sangat penting bagi setiap karyawan. Ketika seseorang mendapatkan kompensasi yang baik, maka otomatis akan menimbulkan kinerja yang mengarah kepada arah positif. Faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi kinerja karyawan serta kepuasan kerja itu adalah kompensasi atau pemberian upah. Upah ini merupakan pengganti atau jasa yang diberikan kepada karyawan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya di dalam pemberian kompensasi. Yang pertama itu adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika terjadi negosiasi antara tenaga kerja dengan pemberi kerja, maka itu hal utama yang dibicarakan adalah bagaimana kompensasinya. Lalu adanya organisasi tenaga kerja atau buruh. Ya, organisasi tenaga kerja atau buruh ini sudah terangkum dan sudah dilindungi oleh undang-undang melalui payung hukum. Saya lupa payung hukumnya pasal berapa, yang jelas pada Dinas Ketenagakerjaan telah dijamin semua orang yang melakukan pekerjaan baik itu swasta
maupun negeri, semua dilindungi oleh undang-undang. Ya. Lalu kemampuan perusahaan untuk membayar, lalu adanya keadilan dan kelayakan, adanya produktivitas kerja, biaya hidup, dan yang terakhir itu adalah faktor pemerintah. Itu terangkum dalam bagian kompensasi. Selanjutnya, lingkungan kerja eksternal atau lingkungan eksternal. Tadi itu kita sudah membicarakan yang internal, kita sekarang ini membicarakan tentang eksternal. Jadi organisasi atau perusahaan seharusnya tidak hanya memusatkan perhatiannya pada lingkungan internal saja, tetapi perlu juga menyadari pentingnya pengaruh lingkungan eksternal terhadap kinerja pegawai yang akan berdampak pada organisasi yang dikelolanya. Wibowo mendefinisikan bahwa lingkungan eksternal merupakan komponen-komponen yang ada di luar organisasi atau perusahaan. Bagaimanapun juga, lingkungan eksternal pada saat sekarang ini sangat bergejolak. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya sangat dinamis dan kadang-kadang pengaruhnya ini tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu. Ya, dia tidak dapat diramalkan. Karenanya itu manajemen dituntut untuk selalu bersikap tanggap dan adaptif, selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah. Diperlukan kreativitas seorang manajer atau pimpinan untuk mengikuti perkembangan-perkembangan zaman saat ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dari lingkungan eksternal. Yang pertama itu adalah sektor sosial ekonomi. Setiap segi sosial ekonomi dapat membantu atau menghambat upaya mencapai tujuan perusahaan dan menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan strategi dari perusahaan tersebut. Nilai-nilai ini terwujud ke dalam perubahan gaya hidup yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawannya serta interaksi karyawan terhadap pekerjaannya. Ada beberapa faktor dari sosial ekonomi ini. Yang pertama itu adalah masalah ekonomi atau masalah keluarga. Yang pertama itu adalah masalah keluarga. Yang kedua adalah masalah kesehatan atau kondisi fisik. Lalu masalah finansial. Lalu perubahan-perubahan di sekitar tempat kerja ataupun adanya tekanan sosial. Lalu kesempatan untuk pengembangan karir dan masalah-masalah pribadi yang tercipta di lingkupnya. Dari sektor teknologi lagi ya, tadi itu adalah sektor ekonomi sosial. Jadi saya jelaskan kembali, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dari lingkungan eksternal. Jadi ketika kita berbicara lingkungan eksternal, maka ada beberapa faktornya. Yang pertama tadi itu sosial ekonomi, yang kedua itu adalah sektor teknologi, lalu sektor pemerintahan dan adanya pesaing. Lalu kita masuk kepada sektor teknologi. Di samping sektor sosial ekonomi, perubahan teknologi ini dapat memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan hasil, tujuan, atau mengancam kedudukan perusahaan karena akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung terhadap karyawan. Lalu adanya juga sektor pemerintah. Falsafah pemerintah dalam hubungannya dengan perusahaan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Ini merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Tindakan pemerintah dapat membesarkan peluang ataupun hambatan usaha atau ada kalanya keduanya ini bersamaan. Di samping mendorong dan membantu sebuah organisasi, pemerintah juga menciptakan ancaman. Ini berarti memengaruhi keberlangsungan hidup dan juga menciptakan ancaman bagi perusahaan. Dengan adanya regulasi-regulasi atau peraturan pemerintah, maka akan berdampak pada perusahaan dan akan berimbas pada kinerja karyawan yang secara keseluruhan berinteraksi
baik itu langsung maupun secara tidak langsung. Lalu adanya pesaing. Nah, ini kondisi eksternal, lalu kita masuk pada adanya pesaing. Pesaing itu merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Kondisi persaingan yang begitu ketat akan mempengaruhi keadaan suatu perusahaan. Dengan demikian, kinerja karyawan sangatlah penting dan dituntut sebagai masukan atau hasil kerja yang lebih baik. Sehingga perusahaan ini dapat menghadapi kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan ancaman, yaitu pesaing-pesaing baru. Diperlukan inovasi-inovasi yang terbaru, diperlukan kreativitas-kreativitas dari perusahaan ataupun pelaku usaha agar dia dapat bersaing dalam dunia kerja yang saat ini telah mengalami perubahan lingkungan yang cukup signifikan. Bagian kedua dari materi ini adalah manajemen strategi. Jadi manajemen strategis, kita review, manajemen strategis pada mata kuliah yang lalu merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan kebijakan atau keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi. Manajemen strategik ini merupakan kumpulan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Nawawi juga pernah mengatakan bahwa manajemen strategis itu adalah perencanaan yang berskala besar, yang biasa tertuang dalam renstra atau perencanaan strategi, yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh, biasa disebut dengan visi, dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi, keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil pastinya, agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif. Jadi interaksi secara efektif ini disebut dengan misi. Dalam usaha menghasilkan sesuatu yang tertuang dalam perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan ataupun jasa serta pelayanan yang berkualitas pastinya, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan yang disebut dengan tujuan strategis, dan adapun yang dinamakan juga tujuan operasional. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen strategik itu merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling sorry ini tadi mati anunya ya, jaringan putus-putus. Lalu kita masuk pada analisis SWOT. Ya, analisis SWOT. SWOT mungkin di pelajaran yang lalu kita juga pernah membahas tentang analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini merupakan alat yang membantu manajer untuk menentukan dan mengembangkan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa tujuan dalam menentukan strategi yang digunakan dari hasil SWOT adalah pada dasarnya menghasilkan strategi alternatif yang layak, bukan untuk menetapkan strategi yang terbaik. Jadi SWOT itu, saya ulang kembali, SWOT itu menghasilkan, pada dasarnya itu menghasilkan strategi alternatif yang layak. Ya, digarisbawahi bahwa SWOT itu pada dasarnya menghasilkan strategi alternatif yang layak, bukan untuk menetapkan strategi yang terbaik. Ya. Sehingga seorang pimpinan dapat menilai bahwa tidak semua strategi dalam SWOT itu dipilih untuk dikembangkan.
Jadi strategi dalam SWOT ini ada juga yang namanya strategi integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal ini merupakan strategi yang menghendaki perusahaan melakukan penguasaan yang lebih atas distributor, pemasok, dan atau para pesaing, baik itu melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Strategi integrasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah integrasi ke depan. Integrasi ke depan ini merupakan strategi untuk memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Lalu ada integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang ini merupakan strategi untuk mencari kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan yang atau pemasok. Lalu ada integrasi horizontal. Integrasi horizontal ini merupakan strategi untuk mengendalikan para pesaing. Perusahaan tertarik melakukan integrasi vertikal ini didasarkan atas alasan yang pertama itu dapat menciptakan kenyamanan bagi pendatang baru, lalu memberikan fasilitas investasi, menjaga kualitas produk, dan memperbaiki penjadwalan. Meskipun mempunyai manfaat tadi, strategi integrasi vertikal juga ini memiliki kelemahan. Apa-apa saja kelemahannya adalah yang pertama, kelemahan dalam hal biaya. Lalu, kelemahan dalam aspek teknologi. Dan yang terakhir adalah adanya permintaan berfluktuasi. Ya, adanya permintaan berfluktuasi ini juga menjadi kelemahan dari strategi integrasi vertikal. Lalu ada yang dinamakan dengan strategi diversifikasi. Ya, ada juga yang dinamakan strategi diversifikasi. Strategi ini merupakan pendekatan utama strategi pada level korporasi atau perusahaan tingkat levelnya atau strategi ini diverifikasi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu adalah tingkat diverifikasi rendah, lalu tingkat diverifikasi menengah, dan tingkatan diverifikasi tinggi, verifikasi tinggi. Selain itu juga dikenal dengan istilah diverifikasi relatif atau diverifikasi konsentris. Perusahaan mengimplementasikan strategi diverifikasi ini dilandasi oleh alasan dan motif untuk mempertahankan keunggulan strategis, insentif dan sumber daya, serta motif manajerial. Di samping itu juga akan mendorong oleh lingkungan internal, kinerja yang rendah, ketidakpastian aliran kas yang akan datang, dan semua pengurangan risiko-risiko yang terjadi. Dan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini mencakup tadi peraturan pemerintah, ketentuan pajak, atau aturan-aturan yang terbaru lainnya. Lalu ada juga yang namanya strategi level bisnis. Strategi ini untuk dapat mencapai keunggulan bersaing, perusahaan harus melakukan evaluasi lingkungan eksternal guna mengidentifikasi peluang, ancaman, dan kemampuan sumber daya internal untuk menentukan kompetensi inti dan strategi yang akan diimplementasikan, yang disebut dengan strategi level bisnis. Strategi pada level bisnis ini disebut juga strategi generik. Ya, dia itu terdiri atas cost leadership atau keunggulan biaya. Lalu adanya diferensiasi atau perbedaan. Lalu fokus dan biaya rendah. Dan yang terakhir itu adalah strategi level fungsional. Lalu apa saja sih langkah-langkah dalam pengembangan organisasi? Langkah pertama, manajemen perlu secara detail mengidentifikasi aktivitas yang perlu dikerjakan baik langsung maupun tidak langsung sejak disusunnya proposal kegiatan atau TOR.
pengujian dan penilaian, proses perencanaan program dan kegiatan, implementasi, pengendalian, dan pengawasan dari sistem pekerjaan organisasi. Langkah kedua yang perlu dilakukan untuk menganalisis profil atau postur organisasi adalah mencari keterikatan dari berbagai aktivitas rantai kegiatan tersebut, baik itu antara aktivitas pokok atau fungsi utamanya dan aktivitas penunjang atau fungsi pelayanan. Langkah ketiga yaitu adalah mencoba mencari sinergi potensial yang mungkin dapat ditentukan di antara output yang dihasilkan oleh setiap aktivitas yang dimiliki organisasi. Lalu yang terakhir adalah apa saja sih indikator dari kinerja organisasi? Indikator kinerja itu adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator. Jadi indikatornya itu adalah indikator input atau indikator masukan yang merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik itu barang ataupun jasa yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya. Lalu ada indikator output atau indikator luaran. Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu keinginan yang berupa fisik ataupun non-fisik. Lalu ada indikator hasil atau outcomes. Ya. Jadi outcome di sini adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Lalu yang terakhir itu adalah indikator impact atau dampak. Impact merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik itu positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya pelaksanaan dari kinerja yang kita bahas tadi ini dia akan ujungnya connect dengan yang tadi itu indikatornya, yaitu adalah adanya input, lalu adanya output, lalu adanya outcome, dan dampak atau impact. Kalau Zoom ini mati, kita join kembali ya, 5 menit kemudian. Kita join kembali 5 menit kemudian setelah ini. Setelah mati karena ini apa? Saya mau absen nanti. Ingat saya mau absen nanti ini sekaligus nanti jangan lupa download materi, saya setting dulu download materinya. Kita istirahat dulu 5 menit. Nanti saya info di grup untuk masuk kembali ya.